Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka, mengajar di SMAS Asidikiyah Garut. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan UKIN atau Uji Kinerja UKM PPG di Universitas Siliwangi. Berikut formulir pendaftaran yang dapat diperlihatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kelas IPA 1. Betul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat. Coba ulangi lagi ya. Ya, tambah semangat lagi. Bagaimana kabar kelas IPA 1? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap Semangat. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu, kemudian belajar kembali dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan ketua kelasnya pimpin berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya hadir tidak? Ya. Baik, Bapak presensi dulu ya. Aura Kalika, Lanjut. Erika, tidak ada. Chris, Hadir. Artina, Tidak ada. Ismini, tidak ada. ada. Nadia, tidak ada. Iska Saripudin, tidak ada. Delvi Seti, Tidak tidak ada. ada. Sri Lestari, hadir. Vina Aulia, ada. Yesi, ya. Ya, alhamdulillah meskipun banyak yang tidak hadir dikarenakan sesuatu, ya mudah-mudahan yang tidak hadir mungkin karena ada halangan atau sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya, apalagi di masa pandemi seperti ini kita harus jaga-jaga terus kesehatan ya, dan terus menggunakan prokes ya atau protokol kesehatan. Baik, untuk masuk pembelajaran bahasa Indonesia yang akan Bapak sampaikan hari ini, Bapak meminta kalian untuk menyampaikan materi yang telah lalu atau yang telah dilaksanakan. Masih ingat tidak? Masih. Materi apa? Teks Eksplanasi. Teks eksplanasi. Siapa yang akan membantu untuk menyampaikan materi sebelumnya? Ada tidak? Saya tunjuk saja lah biar cepat. Oke, silahkan Desi. Apa materi yang pernah disampaikan pada pertemuan yang lalu? Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar mengenai teks eksplanasi. Untuk pertemuan yang pertama, kita belajar mengenai fakta-fakta yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Kemudian kita belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Untuk strukturnya terdiri dari identifikasi masalah, urutan peristiwa beserta ulasan. Sedangkan untuk kaidah kebahasaannya kita mempelajari konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, keterangan waktu, kata kerja pasif, dan kata kerja teknis. Iya, berikan tepuk tangan untuk Yesi. Apa jelas sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Yesi. Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa mengerti ya penjelasan materi yang telah lalu, karena kita akan mempelajari materi yang baru. Nah, materinya apa? Nanti Bapak akan sampaikan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu
Bapak akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, yaitu kalian nanti harus atau dapat menentukan isi, menyebutkan permasalahan, mengurutkan cerita, menganalisis hal yang dapat diteladani, menilai, menyimpulkan, dan mengungkapkan keteladanan secara jujur, tanggung jawab, komunikatif selama proses pembelajaran. Ya, jadi mengenai apa hari ini? Mengenai apa? Teks geografi. Nanti semua yang telah dicantumkan pada tujuan pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Bapak lanjutkan nih. Bapak mempunyai soal pretest. Di dalamnya ada 3 pernyataan. Silahkan nanti kalian acungkan tangan bagi yang mampu menjawabnya. Jawabannya tinggal kalian jawab dengan benar atau salah pernyataan tersebut dan sampaikan juga alasannya seperti apa. Bisa dipahami? Bisa? Iya. Silakan. Nomor 1. Biografi berbentuk teks cerita yang dialami seorang tokoh ditulis oleh orang lain. Benar atau salah? Siapa yang bisa? Oke, Is, silakan Is. Apa jawaban Is? Benar karena Coba yang nyaring Is, suaranya Is. pernyataan tersebut benar karena teks biografi merupakan teks yang di dalamnya terdapat sebuah permasalahan yang dialami oleh tokoh yang ditulis oleh orang lain, berbeda dengan teks autobiografi ditulis autobiografi ditulis oleh dirinya sendiri. Autobiografi ditulis oleh dirinya sendiri. Awas jangan tertukar ya antara autobiografi dan biografi. Pernyataan yang kedua, biografi haruslah tokoh yang penting yang dapat dibahas. Ayo siapa? Siapa yang bisa? Silakan, Yesi. Menurut saya, Coba yang nyaring Yesi, suaranya menurut biasa. saya pernyataan tersebut salah karena biografi itu tidak harus seseorang yang penting, bisa saja seorang siswa yang penting bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Oke, motivasi baik. Soal ini hanya semacam pengantar saja. Nanti kita akan bahas bersama-sama, kita perdalam lagi berdasarkan soal yang Bapak akan berikan. Ya, nanti kita buat kesimpulan berdasarkan masalah tersebut. Ada yang tanyakan sampai di sini? Cukup dipahami? Silakan. Siapa yang bisa menyebutkan tokoh ini? Siapa dia? Siapa ya? Siapa yang bisa? Ois. Menurut Ois siapa? Tidak apa-apa kalau salah, tidak apa-apa. Santai saja. Menurut Ois, tokoh yang di depan itu siapa, Ois? Albert Rupa. Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, tidak masalah ya. Tidak masalah. Tokohnya asing, Pak. Saya yang tahunya lokal aja. Masih asing juga? Wah, tidak apa-apa. Orang asing tapi berpengaruh. Ini yang pertama, orang asing juga tapi berpengaruh. Ini ada loh di dalam buku pelajaran IPA mungkin, fisika, ada kan? Ada. Lupa lagi namanya siapa? Albert Einstein. Sebagai perbandingan nih, tokoh yang ketiga saja nih, tokoh lokal berpeci. Kalau sudah almarhum tapi siapa dia? Gus Dur. Nama lengkapnya? Lupa. Ayo siapa? Nama lengkapnya siapa? Kiai Haji Gus Dur. Bukan. Ayo. Silakan, tidak apa-apa. Salah juga tidak apa-apa. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu yang benar ya. Oke. Nih, satu lagi yang ketiga. Menurut kalian siapa itu? Oh, kenapa bisa tahu? Langsung tahu. Kenapa? Dari mana? Pernah membaca? Pernah melihat? Pernah ngobrol mungkin? Meskipun ya beliau kapan terakhir wafat itu?
Ya baru-baru lah, tidak terlalu lama. Dari mana kalian tahu tokoh tersebut adalah B.J. Habibie? Dari film? Bisa jadi ya. Kalian tokoh-tokoh ini berpengaruh tidak di dalam kehidupan? Ada pengaruhnya tidak? Ada. Menurut kalian yang paling luar biasa dari tokoh ini siapa? Yang luar biasa tidak apa-apa, tunjuk saja. Ayo. B.J. Habibie dan Albert. B.J. Habibie dan Albert. Albert Einstein. Materi pembelajaran hari ini mengenai biografi, supaya kalian mengetahui tokoh-tokoh terkenal, bagaimana cara pencapaiannya. Kita akan belajar dari yang namanya teks biografi. Ya, kenapa kita mempelajarinya? Nanti kita bahas bersama-sama. Nih, coba simak tayangan berikut. Mudah-mudahan bisa menjelaskan sosok tokoh ini. Hey Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Pada kesempatan kali ini, Aku Paham akan berbagi kisah inspiratif tentang seorang tokoh yang sudah pasti tidak asing lagi di telinga para Pahamers, yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie. Presiden Republik Indonesia yang ketiga sekaligus bapak teknologi Indonesia yang lebih dikenal dunia. Dialah satu-satunya orang Asia yang menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman tersebut. B.J. Habibie dikenal sebagai seorang inovator jenius dari Indonesia yang memiliki sumbangsi besar pada teknologi pesawat terbang dunia. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah pada teori perambatan keretakan atau crate propagation. Teori ini digunakan untuk memprediksi titik retakan pada sayap pesawat terbang. Pada teori ini, B.J. Habibie berhasil melakukan perumusan yang sangat modified, sehingga perhitungannya dapat presisi sampai ke tingkat atom. Ini adalah penemuan yang sangat besar di dunia penerbangan, sehingga dia mendapatkan julukan Mr. Crack karena penemuan metode, teorema, dan faktor Habibie tersebut. Pada usia 37 tahun atau pada tahun 1973, Habibie harus pulang ke Indonesia atas mandat dari Presiden Soeharto. Selang 1 tahun kemudian, ia menjadi penasihat di Dirut Pertamina. Pada usia 40 tahun, ia ditunjuk sebagai Direktur Utama IPTN atau Dirgantara Indonesia. 7 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di usia 50 tahun, tepatnya pada tahun 1986, ia bersama insinyur-insinyur kebanggaan Indonesia di Dirgantara Indonesia memulai proyek pembuatan pesawat N250 di Bandung. Gimana? Selesai? Seru tidak perjalanan kisah dari profesor kita, mantan presiden kita? Seru? Seru. Bapak tanya nih, siapa ya? Aura. Jangan kaget, biasa saja Aura. Menurut Aura, dari cerita yang disampaikan pada tayangan, apa hal menarik menurut Aura dari B.J. Habibie? Hal yang menarik dari biografi B.J. Habibie, yang pertama perjuangan beliau dan kerja kerasnya, terus kepintaran beliau dengan bisa sekolah di Jerman di universitas terbaik, dan juga hal yang menarik tentunya kisah cintanya dengan Ibu Ainun. Wow, tapi diakhiri dengan kisah cintanya ya dengan Ibu Ainun. Berikan tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya, Vina. Ayo Vin, coba menurut Vina apa sih hal yang menarik dari B.J. Habibie? Menurut saya yang menarik ya karena beliau berhasil, banyak keberhasilannya. Ya, Eh, yang paling berkesan? ya itu cinta. Woi, kisah cintanya yang abadi ya. Wah hebat. Berikan tepuk tangan dulu.
Bapak akan membagikan LKPD supaya penjelasan tentang biografi dapat tersampaikan, dapat dipahami oleh kalian. LKPD-nya sudah dibagikan belum? Gimana? Ya, tunggu dulu lah. Oh iya belum. Maaf. Sebelum LKPD, tolong buat dulu kelompok ya, Bapak hampir lupa. Buat 2 kelompok saja. Mungkin ada yang 3 orang dan 2 orang. Langsung saja. Ini kelompok 1 saja, Luis, Yesi, dan Ina. Kelompok 2, Aura ya, dan Sri. Silakan mulai berkelompok. Nanti Bapak akan bagikan LKPD untuk dikerjakan oleh kalian. Silakan. Nih, kelompok 1 LKPD-nya. Bapak akan membahas atau menyampaikan prosedur untuk berdiskusi pembelajaran hari ini. Diskusi dengan jujur dan tanggung jawab selama 30 menit durasinya. Yang kedua, cara menjawab dapat dengan LKPD berbentuk kertas atau dengan LKPD berbentuk live worksheet. Bisa kalian nyalakan dulu komputernya. Sudah dinyalakan? Sudah. Coba kalian masuk ke tautan ini yang sudah Bapak bagikan di grup WA. Kerjakan live worksheet-nya, kerjakan juga LKPD manualnya. Ada yang ditanyakan untuk pengerjaannya? Silakan. Dapat dipahami? Oke. Dapat dipahami? Dapat. Ya. Silakan. Boleh berdiskusi. Silakan isi dulu, tulis nama apa? Nama kelompoknya dan nama anggotanya. Nyala tidak? Kelompoknya sudah buka live worksheet-nya? Oh yang itu, yang live worksheet. WA dulu. WA dulu. Tulis kelompok dan anggotanya. Seperti biasa, jika sudah beres, di bawah ada tulisan finish ya. Tinggal kalian klik finish tersebut. Nanti untuk mengirimkan jawaban tersebut ke alamat email Bapak. Silahkan isi. Nanti kalau sudah beres bisa dikirimkan di sini. Waktunya 30 menit ya. Kemudian nanti dilanjutkan untuk presentasi. Dimulai dari kelompok 1 dulu, kemudian dilanjutkan untuk kelompok 2. Masing-masing presentasi diberi waktu 10 menit. Gimana, udah beres? Waktunya tinggal 5 menit lagi. Sudah selesai. Penampilan pertama dari kelompok 1, 10 menit kemudian dilanjutkan untuk penampilan kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk penampilan pertama dari kelompok 1. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Soal yang pertama itu yang A, soal benar atau salah. Tentukan pernyataan berikut sesuai dengan isi biografi yang dibaca. Nomor 1, pernyataan. B.J. Habibie lahir di Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1963. Benar. Nomor 2, pernyataan. Habibie mempunyai kegemaran memanah dan membaca sejak masih di bangku sekolah 3 dasar. Benar. Nomor 1, sebutkan permasalahan dalam teks biografi yang dibaca dan bagaimana solusi tokoh mengatasi hal tersebut. Jawabannya, B.J. Habibie berhenti melakukan percobaan penerbangan pesawat N205 karena krisis moneter. Untuk soal selanjutnya yaitu mengurutkan isi cerita teks biografi yang telah dibaca. Yang pertama mengenai orientasi. Untuk orientasi, B.J. Habibie lahir di Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Untuk urutan peristiwa, B.J. Habibie mempunyai kegemaran menunggang kuda dan membaca sejak masih di bangku sekolah dasar. Yang kedua, atas kecerdasannya, setelah tamat SMA beliau masuk S1 ke ITB meskipun tidak selesai dan lebih melanjutkan kuliahnya di Jerman. Yang terakhir, bagian reorientasi. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Untuk soal selanjutnya yaitu menganalisis hal-hal yang dapat kita teladani dari teks biografi yang telah dibaca. Yaitu hal yang dapat kita teladani berdasarkan teks biografi dari B.J. Habibie adalah ketangguhan, ketekunan, kepemimpinannya, serta senantiasa berbakti kepada orang tua. Seperti dalam kutipannya, masa kecil Habibie dilalui bersama saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas yang selalu memegang prinsip yang diyakini telah ditunjukkan B.J. Habibie sejak masih kanak-kanak. Untuk soal selanjutnya akan dibacakan oleh Liz. Soal selanjutnya yaitu bagaimana penilaian kalian terhadap tokoh dalam biografi. Yaitu sebagai sosok panutan, terutama terhadap sifat tegas dalam memegang prinsip dan memiliki tekad kuat mewujudkan cita-cita walaupun berbagai halangan datang. Fakta kutipan. Pelajar, kita harus meneladani berbagai karakter unggul dari kisah B.J. Habibie, seperti tekad dan prinsip yang kuat, fokus pada perjuangan, dan berbakti kepada orang tua. Soal yang terakhir yaitu tuliskan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari mulai permasalahan tokoh, keteladanan, dan bukti kutipan yang tertuang dalam teks biografi secara benar dan percaya diri. A. Permasalahan hidup tokoh dalam biografi. Habibie tumbuh dari keluarga sederhana, sejak kecil sudah menjadi yatim. Dengan keterbatasan ekonomi, Habibie berjuang mewujudkan mimpinya untuk sekolah. Sebagai pelajar, kita harus meneladani berbagai karakter unggul dari B.J. Habibie, seperti tekad dan prinsip yang kuat, fokus pada perjuangan dan berbakti kepada orang tua. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan? Silakan, kelompok 2 boleh menambahkan, boleh memberikan pertanyaan. Silakan. Untuk kelompok 1, untuk urutan isi cerita dalam teks biografinya, dalam urutan peristiwa penting bisa lebih ditambahkan kembali.
Misalnya apa? Misalnya seperti kan tadi sampai yang atas kecerdasannya setelah tamat sampai ke kuliahnya yang di Jerman, B.J. Habibie itu bisa ditambahkan lagi seperti B.J. Habibie bersungguh-sungguh demi ibunya yang telah berusaha susah payah membiayai hidup dan pendidikannya, atau yang lainnya. Ya, sekian. Bagaimana? Tambahan dari kelompok 2 dapat diterima? Ya, nanti dikoreksi lagi, diperbaiki lagi ya. Cukup? Ada lagi pertanyaan dari kelompok 2? Ya, silakan. Tanggapan dari kelompok 2 kami terima dan kami akan koreksi kembali. Terima kasih atas tanggapannya dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk penampilan satu. Terima kasih untuk penampilannya, membanggakan sekali. Kalian bisa menyampaikan hasil diskusi dan jawabannya dengan percaya diri dan hasil jujur ya. Bagus, itu yang utama. Baik, untuk kesempatan berikutnya Bapak akan mengevaluasi jawaban-jawaban kalian tadi ya. Untuk soal yang pertama, soal benar salah, B.J. Habibie lahir di Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Betul atau salah? Betul. Benar ya. Habibie mempunyai kegemaran memana dan membaca? Salah. Salah. Kenapa salah? Yang mana yang salah? Bagaimana? Yang kegemaran kemana? Kegemaran memana? Harusnya apa? Berkuda. Bagus. Fokus ya. Habibie bersungguh-sungguh demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya. Betul? Betul. Beliau lebih menggunakan waktu libur dengan mengikuti ujian dan bekerja. Betul juga. B.J. Habibie adalah panutan yang berjasa dalam proklamasi di Indonesia. Tokoh proklamator bukan? Bukan ya. Ya, proklamator seperti Soekarno, betul? Terus Bung Hatta, ya gitu. Urutan peristiwa pentingnya apa saja di sini Bapak sajikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 peristiwa penting. Pertama, Habibie mempunyai kegemaran menunggang kuda. Jadi menceritakan kegemaran hobi begitu ya sejak sekolah dasar. Yang kedua, apa lagi urutan peristiwa pentingnya? Habibie menuntut ilmu di government ya, middle school. Dan kemudian di sana Habibie sangat menonjol sekali, sangat cerdas. Kemudian Habibie melanjutkan ke ITB. Beres tidak di ITB? Tidak. Tapi melanjutkan lagi ke Jerman mendapatkan biaya ya. Apa yang perlu diteladani dari B.J. Habibie? Sebenarnya banyak ya, tapi minimal ada 3. Pertama, ada ketangguhan. Ketangguhan waktu apa? Waktu kecil, karena sudah yatim ya. Tekun, pemimpi, dan berbakti kepada orang tua. Apa buktinya? Faktanya ada di paragraf ketiga dan di paragraf ke-6. Bagaimana penilaian kalian terhadap teks tersebut sebagai pelajar? Harus menjadi panutan ya. Apa yang harus jadi panutannya? Ya tadi prinsip-prinsipnya, apalagi ketangguhannya, apalagi ketekunan dalam belajar. Satu lagi yang paling utama, berbakti kepada orang tua. Nah itu keteladanan-keteladanan yang didapati dari tokoh kita yang pertama, B.J. Habibie. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Siapa? Ada yang mau bertanya? Yuk, acungkan tangan. Silakan. Aura. Tokoh dalam teks biografi itu harus tokoh yang baik saja atau bagaimana? Apakah di dalam teks biografi itu harus tokoh yang baik saja? Silakan.
Ada yang mampu menjawabnya? Harus yang baik nggak? Harus yang baik tidak? Atau boleh tidak biografi itu adalah tokohnya yang jahat, yang kriminal, boleh tidak? Boleh tidak? Menurut kalian? Boleh? Boleh. Jadi keteladannya apa? Harus menghindari hal. Oh, yang menghindari. Dalam biografi itu harus tokoh yang menginspirasi. Artinya harus orang yang baik pula. Bagaimana dengan orang yang tidak baik atau yang kriminal? Boleh tidak? Ya boleh. Asalkan ada apa? Ada perubahan-perubahan misalnya ya, menjadi tokoh yang lebih baik lagi. Tidak semua orang itu langsung berhasil. Ada juga orang yang dimulai dari kekacauan, dimulai dari keterpurukan. Tapi ada apa prinsipnya, keteladanan yang bisa diambil dari sana. Ada lagi pertanyaan tidak? Itulah ya. Cukup sampai di sini pertanyaannya? Dapat dipahami? Dapat. Ya, syukur ya bisa dipahami. Sebelum menutup pembelajaran ada soal mandiri. Ya. Coba kalian buka tautannya di grup WhatsApp. Bapak buat soal dari Google Form. Silahkan kalian isi. Bapak berikan waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Bisa? Silakan. Boleh dikerjakan nanti di rumah kalau waktunya 5 menit. Tapi Bapak batasi ya untuk mengerjakannya sampai pukul pengumpulan jawaban sampai pukul 7 malam. Usahakan kuotanya ada ya. Cukup? Ya. Tidak apa-apa, silahkan yang belum beres nanti bereskan, bisa dikerjakan di rumah. Bapak mempunyai tayangan untuk penyegaran lah ya. Coba kalian resapi lirik-liriknya, kemudian kalian tuangkan menjadi kesimpulan untuk pembelajaran kita. Seusai itu senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu menyesali waktu. Mengapa dahulu tak ku ucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari, walau masih bisa. Takut terbawa perasaan. Baik, menurut kalian nih untuk kesimpulannya, menurut kalian maaf, apa sih yang perlu kita pelajari dari pelajaran hari ini? Siapa yang bisa memberikan refleksi dan kesimpulannya? Siapa? Atau saya tunjuk saja? Tunjuk saja? Silakan Datu Aura, tolong menyimpulkan, berikan juga refleksinya tentang pelajaran kita hari ini.
Untuk refleksi dan kesimpulan yang saya dapat pada pembelajaran hari ini, yaitu setelah kegiatan hari ini saya merasa senang dapat mempelajari teks biografi yang bermanfaat. Selain itu juga pembelajaran yang menyenangkan, yaitu dapat berinteraksi dengan media teknologi. Dan untuk kesimpulannya bahwa teks biografi itu dibuat oleh orang lain dan haruslah tokoh yang berpengaruh atau minimal dapat pelajaran dari keteladanan dari sang tokoh. Baik, nah, berikan tepuk tangan. Terima kasih juga kepada Aura yang sudah menyampaikan kesimpulan dan refleksinya, ya. Jadi yang dapat kita pelajari dari sini bahwa biografi itu adalah teks yang sangat penting. Betul? Setuju? Setuju. Kita tidak terbatas pada bacaannya saja, tapi ada sumber-sumber keteladanan yang harus kita tiru, dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadi orang yang seperti yang kita baca dari tokoh biografi tersebut. Dan mudah-mudahan. Nah, itulah salah satu manfaat kita membaca biografi, begitu ya. Jadi jangan malas lah ya menonton film Korea mengasihkan, itu hanya hiburan. Ada tuntunannya tidak? Syukur-syukur ada. Kalau biografi tentu di dalamnya ada tuntunan yang harus ada, keteladanan yang harus kita teladani. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Paham? Untuk kegiatan berikutnya, pada kegiatan selanjutnya, kalian baca tokoh-tokoh lain yang dianggap oleh kalian sangat menginspirasi dan ada sumber keteladanan yang dapat diteladani dari tokoh tersebut, ya, baik dari buku ataupun internet, ya, atau koran lah, terserah kalian. Yang penting kalian dapatkan sumbernya dari mana. Dapat dipahami sampai sini? Dapat. Ya, syukurlah. Untuk penutup, silahkan pimpin berdoa oleh ketua kelasnya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan hati-hati di rumah. Tetap gunakan prokes atau protokol kesehatan dimanapun berada, ya. Sampaikan salam kepada orang tua kaliannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya, dan mudah-mudahan aktivitas kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan boleh membubarkan diri.